Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifian Yuliasuti, mahasiswi UI Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum mulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dinding Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya terhadap pembelajaran mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Jadi, selama satu semester ini, saya mendapatkan 13 materi pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama, bunyi bahasa. Pada dasarnya, bunyi bahasa merupakan sarana komunikasi bahasa dengan cara lisan. Dalam pembentukannya ada 3 faktor utama yang terlibat, yaitu sumber tenaga, alat ucap, dan rongga pengubah getaran. Materi kedua, deskripsi benda. Nomina atau kata benda adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dibagi menjadi dua, yaitu kata konkret yang dapat dilihat oleh indera dan kata abstrak, kata yang tidak dapat dilihat oleh indera. Materi ketiga, identifikasi diri. Nama diri adalah kata benda yang digunakan untuk menamai orang, tempat, dan gagasan. Terdapat beberapa jenis penulisan nama diri, seperti menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan, menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya, dan menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Ciri-ciri nama diri biasanya diawali dengan huruf kapital. Materi keempat, kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang biasa digunakan untuk mengawali sebuah percakapan. Dalam menyapa seseorang, hubungan antar individu mempengaruhi pemilihan bentuk sapaan. Misalnya, untuk menyapa teman sejawat, kita dapat menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya, hai bro. Sedangkan untuk menyapa orang yang lebih tua, kita harus memperhatikan kaidah bahasa dan kesopanan. Contohnya, permisi bu, pak. Materi kelima, prolog, dialog, dan epilog. Prolog merupakan kata pendahuluan dalam sebuah cerita atau lakon drama. Dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan epilog adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita atau lakon drama. Materi keenam, jenis-jenis membaca petunjuk. Membaca merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Terdapat beberapa jenis membaca, diantaranya yaitu membaca nyaring, membaca senyap, dan membaca memindai. Membaca petunjuk merupakan kegiatan mencari informasi dari sebuah bacaan untuk melakukan sesuatu. Materi ketujuh, tata cara membaca puisi, membaca teks. Puisi dan prosa merupakan jenis karya sastra, namun puisi terikat oleh rima, ritme, baris, dan bahasa, sedangkan prosa tidak. Dalam membaca puisi, kita dapat menekankan ekspresi wajah, gerak tubuh, serta intonasi. Sedangkan dalam membaca teks biasa, kita dapat menyesuaikan intonasi kita sesuai dengan jenis teksnya. Materi ke-8, menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah keterampilan menulis indah dengan menggunakan media buku halus dan bertujuan untuk mempermudah siswa dalam membuat tulisan yang tegak. Materi ke-9, ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian suatu karangan dalam bentuk singkat. Ringkasan dan ikhtisar hampir sama, namun dalam ringkasan, penulis mempertahankan pikiran dan pendekatan pengarang aslinya, sedangkan dalam ikhtisar, penulis dapat menambahkan penafsirannya. Materi ke-10, parafrasa. Parafrasa adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain, dengan maksud dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Materi ke-11, surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan maupun instansi, contohnya surat kuasa. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan antar individu untuk keperluan pribadi. Materi ke-12, formulir dan kwitansi. Formulir merupakan selembar kertas yang memiliki data tetap dan ruang kosong untuk diisi. Contohnya formulir pendaftaran sekolah. Sedangkan kwitansi adalah sebuah bukti transaksi berupa dokumen. Contohnya kwitansi pembelian buku. Materi terakhir, naskah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Biasanya sebuah naskah pidato terdiri dari salam pembuka, pendahuluan, isi, simpulan, harapan, dan penutup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.